Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari Winner Stocks Indonesia. Bagaimana trading hari ini nih? Wah, hari ini menjelang besok libur ya, libur tengah minggu. Untung liburnya tengah minggu. Jadi IHSG-nya keren banget. Dan menutup bulan Mei ini dengan baik sekali. Ya, mungkin kita lebih enak bicara lihat langsung lihat chartnya ya. Kalau kita lihat chartnya, nah ini kan hari ini ya. Saya lompat. Kita lihat yang monthly. Nah, lihat chart candle monthly-nya nih. Seolah-olah turunnya awal Mei, ya kita mengawali Mei kan seperti sudah bilang, kita bulan ini jalan pendek sekali ya, cuma efektif 3 minggu aja. Dan di minggu kedua ya tanggal 9 sampai 13 itu kan kita Bapak Ibu ingat ya, kita turun buka langsung jebret ya, turun dengan drastis gitu ya. Bikin panik. Dan ini seperti ini, kita turun jebret. Dan hebatnya lagi, ini semua kembali hanya dalam hitungan 2 minggu aja, 2 minggu sama 2 hari ini ya. Jadi 2 minggu kemarin ya IHSG-nya langsung comeback, dan minggu ini 2 candle terakhir sudah bikin IHSG ditutup dengan baik sekali yang monthly-nya. Nah ini dia ya. Nah ini karena kalau di weekly nanti kelihatannya, nanti kan karena ini belum habis minggunya ya, besok masih ada hari Kamis dan hari Jumat. Ini bisa lanjut nih ya, bisa lanjut. Tapi kalau di monthly-nya per hari Kamis dia udah pindah candle, jret. Ya, kenapa bisa begitu? Karena kalau kita bicara candle, ya, bicara candle. Kalau di time frame monthly, satu batang ini, ya, itu 1 bulan. Ya, satu batang ini 1 bulan. Oke. Terus kemudian kalau di weekly, satu batang ini adalah 1 minggu. Dan sebaliknya. Sama juga kalau daily, berarti satu batang ini 1 hari. Nah, jadi membentuk candle ini, cara lihat kita sesuai dengan time frame yang kita mau lihat. Kalau kita lihatnya harian, ya setiap candle ini 1 hari terbentuknya, ya. Jadi naik turun 1 hari ini. Tapi kalau weekly, naik turunnya, terbentuknya, baru utuh terbentuk satu candle itu 1 minggu. Ya, jadi di minggu ini candle ini belum selesai, karena ini baru dari tanggal 30, 31, nanti dilanjut di tanggal 2 dan 3 ya. Nah, akhir bulan dan awal bulan itu melebur dalam satu candle ini. Sebaliknya kalau di monthly, besok hari Kamis pembukaan, candlenya udah baru nih di sini nih, thread udah baru candlenya. Nah, gitu. Nah, kalau di sini saya lihat ya peluang untuk kembali rebound cukup besar. Makanya itu sebabnya video kita tadi live IG tadi siang ya, kita melihat adanya harapan di bulan Juni ya, potensi untuk rally lagi ya. Walaupun begitu, kita jangan terlalu euforia ya, kita harus tetap lihat juga bahwa market pada dasarnya masih bergerak secara bisa sideways. Apalagi kita lihat di sini, Bapak Ibu, ini saya kayak pindahin. Kalau kita lihat di sini, ini ada apa namanya gap. Nah, gap itu merupakan resisten ya, Bapak Ibu. Jadi gap itu resisten. Saya mungkin majuin. Nah, ini. Nah, ini dia nutup. Nah, ini gini. Ke sini deh biar bisa kelihatan. Nah, ini tuh gap, dan ini gap ini adalah resisten. Apakah bisa nutup apa enggak? Nah, kita nanti lihat ya. Kita lihat di perdagangan hari Kamis dan Jumat. Kalau dia bisa break, kalau dia bisa naik tembus, wah itu bagus. Tapi kalau dia nggak bisa naik, ya hati-hati, karena dia mungkin akan bergerak sideways dulu, kayak gini nanti, bangun base dulu ya. Jadi besoknya bisa merah, flip flop lah ya, merah, terus hari Jumatnya hijau lagi, nanti hari Seninnya merah lagi, nanti hari
Selasanya dia baru breakout. Nah, bisa begitu ya. Jadi hati-hati kalau lihat pergerakannya seperti ini ya teman-teman. Ada resisten. Jadi kalau di daily ada resisten, kita cermati nanti di hari Kamis dan hari Jumat. Tapi kalau lihat weekly-nya, saya sih cukup optimis kalau dia masih bisa lanjut. Tapi kita kembali lagi. Bisa saja dia bentuk candle-nya kayak gini nih, bentuknya nanti nih ya. Jadi walaupun hijau, dia ada rambutnya, menyisakan rambut. Nanti di minggu depan baru dia lanjut naik lagi. Nanti mungkin seperti ini, bisa seperti ini ya. Ada rambutnya, nanti di minggu depannya baru dia breakout gitu ya, baru lanjut lagi. Pada dasarnya fine-fine saja, masih baik-baik saja, memperlihatkan bahwa pergerakan IHSG masih dalam tren yang baik. Ini dalam weekly. Kalau dalam monthly ya jelas minggu depan bulan depan nanti bisa saja ya dia bergerak sideways dulu ya. Ini saya hapus saja. Dia sideways dulu kan, satu candle 1 bulan, bisa aja dia turun dulu, nanti kemudian dia rebound lagi dan ditutup bulan Juni dengan all time high, breakout all time high. Bisa nggak? Bisa, semua bisa. Ya, ini lebih jelas lah ya daripada tadi yang saya share ketika waktu live IG. Ya, ini lebih jelas. Dan hari ini good news-nya adalah IHSG membukukan net buy. Nggak main-main net buy hari ini. 4,3 triliun. Wow, amazing banget ya, 4,3 triliun. Ya, itu sudah top sekali. Dan jarang IHSG bisa sampai tembus 4 triliunan. Dan yang membukukan net buy yang top sekali, yang top foreign buy ada di Adaro Mineral 1,4 triliun sendiri ya. Wow, amazing banget. Ini karena masuk ke indeks MSCI ya. Dan indeks MSCI itu seperti apa? Nanti kita coba akan lihat lagi ya. Saya akan terangin dalam mungkin video yang berbeda. Tapi sekilas saya mau cerita, MSCI itu sendiri adalah indeks yang bisa kita perdagangan kayak reksadana gitulah. Ya, Morgan Stanley kepanjangannya Morgan Stanley Capital International ya. Jadi ini dia adalah suatu perusahaan finance keuangan ya, perusahaan keuangan yang menerbitkan suatu indeks ya. Mereka mengumpulkan indeks terdiri dari perusahaan-perusahaan yang ada di dunia ini, yang mereka pilihin lah istilahnya ya. Kayak Indonesia ada RQ45, nah ini mereka pilihin, MSCI namanya. Dan mereka bagi dua ya, antara negara maju dan negara berkembang. Nah, nantilah saya akan buat videonya lebih khusus, biar lebih nggak campur-campur. Ya, ini kita ngomongin mengenai Indonesia dulu, market review dulu ya, dan rekomendasi untuk tanggal Kamis bagaimana, dan kita bahas ulasan teman-teman yang mau dibahas apa. Tapi ya sekilas kalau kita lagi begini, hari ini 4 triliun men, wow. Dan 1,4-nya ada di Adaro Mineral. Apakah lantas berarti Adaro Mineral bisa langsung terbang? Belum tentu ya, belum tentu. Nanti kita coba cek lah sektorannya bagaimana. Dan transaksi hari ini luar biasa, amazing, tembus 32,49 triliun. Saya sampai kaget, saya pikir, ini saya ada salah lihat nggak sih gitu ya. Saya sampai, ini beneran nggak sih, saya salah lihat nggak ini transaksinya mencapai 32T. Ternyata, ya benar, bahkan di sekuritas saya lihat mencapai 34,6T. Wow banget lah pokoknya. Ini jadi saya lihat, jadi jangan kaget ya Bapak Ibu ya. Transaksinya luar biasa besar hari ini ya, dengan volume yang juga powerful sekali. Jadi saya cukup optimis dengan ini kita bisa melihat bahwa di bulan Juni oke banget lah, bakal oke banget lah ya. Jadi yang net sell di awal-awal bulan Mei semua ketutup semua di akhir minggu, di minggu-minggu terakhir ini di bulan Mei. Oke? Ya, semoga apa yang saya bagikan jelas untuk IHSG-nya ya. Dan sekarang kita masuk ke
sektoralnya. Coba kita cek sektoralnya. Bagaimana dan sektoralnya? IDX Basic. Ini kayaknya IDX Basic bakal keren banget nih. Karena ada raw mineral rasanya masuk di IDX Basic. Nah, transaksinya 6,7 triliun sendiri loh. Dan asing di sini 657 bio. Oh, berarti ada mineral bukan masuk di sini nih. Nggak masuk di sini. Ini basic oke banget ya, masih oke banget. Terus kemudian consumer cyclicals 965 bio aja. Dan tapi transaksinya bagus, dia udah berhasil rebound dari selendang. Nah, kalau laga-laganya begini kayaknya berpeluang breakout nih di hari Kamis. Energi. Wow, energi juga 6,1 triliun dan net buy-nya 2 triliun. Jangan-jangan ada raw mineral masuk di energi ini nih, sektor energi. Apa iya nggak ya? Coba nanti saya cek deh. Terus habis itu finance. Wow, finance juga luar biasa. Asing net buy 1 triliun dan transaksi 7,19 triliun. Ngeri. Ngeri sekali nih. Sektor healthcare rebound dari support kita selendang dan ada di 854 bio. Terus kemudian sektor industri 1,3 T transaksinya dan net buy asing 78 bio. Terus kemudian infrastruktur. Wow, ini juga keren banget nih. 2,89 triliun tapi asing net sell minus 65 bio. Keren-keren ya, keren-keren nih transaksinya, gede-gede nih. Kalau saya lihat kayak gini nih, kayaknya hampir rata nih. Transaksinya gede-gede, jumbo-jumbo gini. Coba, wow. Consumer non-cyclicals 4,4 triliun, big applause ya. Dan net buy 346 bio. Wow, kalau saya lihat kayak gini nih, kayaknya laga-laganya IHSG kita bakal kenceng nih. Nah, properti yang not okay ya, 721 bio dan memang kita sudah warning untuk hindarin dulu. Ya, transaksinya cuma 700-an bio, kecil. Dan kemudian Tekno, ini juga hindarin dulu, cuma 889 bio. Artinya apa? Artinya belum banyak yang transaksi di sini sementara. Terus transportasi 300-an bio aja. Ya, tahu deh kalau berarti kita tahu bahwa sebenarnya transportasi ini porsinya kecil sekali ya terhadap indeks kita. Jadi dengan naiknya transportasi chartnya sebagus ini tetap tidak membuat IHSG bergerak dengan bagus ya. Ya jelas lah kelihatan sekali. Kita coba cek aja transportasi compare to composite. Composite-nya sempat turun baru naik lah. Sedangkan transportasinya kan nggak ada turunnya. Ya kalau lihat kayak gini optimis dong ya. Bayangin transaksi kita hari ini tuh 32 atau 34 triliun. Wow. Wow, keren, amazing banget ya. Dan ya, kalau lihat sektoralnya moga-moga sih bisa lanjut nih ya. Jadi saya cukup happy, I'm quite happy dan lebih happy-nya lagi kita mempredik, kita udah melihat bahwa IHSG dalam tren yang baik itu sejak 17 Mei kita sudah ngomongin ya dan nggak pernah terlambat. Kita selalu tepat pada waktunya ya mempredik bahwa IHSG bergerak dalam tren. Nah, sama ketika saya rilis warning di tanggal 9 Mei juga beneran ya kan dan pembalikan arahnya juga pas. Semua bergerak sesuai chart kita ya, chart kita amazing banget. Dan itu backtest, salah satu backtest yang paling nyata lah. Saya bisa saja memberikan Bapak Ibu hasil backtest yang computerized, tapi lebih real ya, lebih real jika Bapak Ibu nonton video kita, market review kita, dan itu kan hasil rekomendasi, hasil ulasan terhadap market kita, IHSG, itu juga sedikit banyak memberikan Bapak Ibu gambaran seberapa tinggi tingkat keakuratan dari trading system ini. Oke, ya. Itu tadi market review dan sektoralnya ya, IHSG dan sektoralnya. Sekarang kita masuk ke rekomendasi. Dan sebelum saya masuk ke rekomendasi, saya juga sekali lagi saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk
subscribe channel YouTube ini dan berikan jempol jika Bapak Ibu merasa mendapat manfaat dari konten-konten yang kami buat. Dan tentu saja jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya, tombol loncengnya, supaya setiap kali kami rilis video-video baru, Bapak Ibu dapat notifikasinya. Dan jika Bapak Ibu ingin belajar teknikal lebih lagi, silakan bergabung bersama kami di Winner Stocks Indonesia. Silakan lihat kolom deskripsi, kontak kami, atau bisa juga langsung ke website kami. Dan jika Bapak Ibu ingin buka rekening saham, baik untuk trading maupun untuk nabung, kami bekerja sama dengan Henan Putirai Sekuritas. Juga ada di kolom deskripsi link untuk pembukaan account dengan kode sales EN. Oke, ya, untuk tanggal 2 Juni 2022, ya, ini menambahkan dari yang sudah saya rekomendasikan tadi pagi di live IG ya. Untuk tambahan ada AMRT. Nah, AMRT ini juga masuk indeks MSCI ya. Jadi harusnya dalam tren naik yang juga bagus nih sebenarnya. Apalagi disertai dengan asing juga udah masuk beberapa waktu belakangan ini, dia udah naik terus. Jadi harusnya masih oke banget AMRT. Terus habis AMRT ada BRMS. Wow, BRMS juga menarik nih, BRMS ya. Dia juga masuk, kalau nggak salah masuk ini deh, masuk juga nggak sih? Oh, belum, dia belum masuk. Belum masuk MSCI. Saya kira masuk. BRMS oke, ya, asing juga masuk terus. Keren ini. Hari ini dia 121 bio sendiri, nggak main-main. Dan kemudian ada Tower. Nah, ini Tower juga pelan-pelan bangkit dari area downtrend, dan ini masih di area support. Silakan Bapak Ibu atur strateginya untuk entry ya. Terus Arto. Nah, Arto udah lama nih kita nggak rekomendasikan secara ini ya. Terakhir tanggal 27 bulan 5 sih. Kita sempat rekomendasikan, dan hari ini lanjut lagi. Nah, ini kita rekomendasikan sekali lagi ya. Dan lumayan oke ya. Lumayan oke, apalagi jika dia bisa mampu naik di atas selendang, menarik nih untuk dicermati kembali. Habis Arto ada Harum. Harum hari ini kemudian stock split. Moga-moga ini kalau kita lihat trennya ya, moga-moga dengan asing dalam beberapa waktu ini masuk dengan sangat signifikan. Hari ini aja 98 bio ya, 98 miliar net buy. Nah, setelah dia stock split, harapan saya dia bisa lanjut naik lagi dengan baik ya. Ya, stock split 1:5 ya. Jadi tadi saya lihat Harum penutupan nanti kalau dia mulai perdagangan hari Kamis ya, harganya jadi 2000-an, 2140-an. Wow. Artinya apa? Artinya ini naiknya udah lipat-lipat nih. Kalau kita lihat chart monthly di tahun 2020 ketika pandemi, Harum tuh masih 1.500. Dan sekarang sudah mencapai 11.000, hampir 12.000, dan ini stock split 1:5 balik lagi harganya. Luar biasa ya, naiknya luar biasa. Keren sekali nih. Oke, itu Harum dan Telkom. Nah, Telkom ini bagus banget ya, karena dia lagi disupport dan mencoba untuk rebound. Kalau dia besok bisa minggu depan lagi tanggal Kamis, tanggal 2 bisa naik di atas selendang, itu oke banget ya. Telkom oke banget. Oke, itu rekomendasi kita untuk tanggal 2 Juni 2022. Sampai sini dulu market review, rekomendasi, dan ulasan kita. Selamat menikmati libur di tengah-tengah minggu ya. Manfaatkan waktu, karena ini kita mungkin karena tengah-tengah minggu jadi nggak sempat jalan-jalan kemana-mana, tapi gunakan waktu ini untuk belajar ya, untuk melihat-lihat chart, susun trading plan, susun atur pembukuan, dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu market review rekomendasi kita. See you Tuesday ya, hari Kamis. Happy profit bagi yang profit tadi hari ini, dan semoga minggu depan, bulan Juni ya, bisa memberikan Bapak Ibu profit yang baik dan menutup kerugian ketika awal-awal bulan Mei kemarin. Baik, sampai jumpa semua. Selamat beristirahat, stay safe,
Stay healthy, stay strong, and God bless you all.